Jaga Huan baik-baik. Ars menerima Adiaksa sebagai tamu. Sama seperti Nana, Ars tak tahu apa tujuan kedatangannya. Tangan Ars gemetar saat membawakan secangkir kopi sampai-sampai kopinya hampir tumpah. Silakan. Ars sangat gugup, apalagi sekarang ia hanya sendirian karena Huan tidak ada. Terbayang kalau tiba-tiba Adiaksa menyodorkan segepok uang lalu menyuruh Ars untuk menceraikan Huan. Apa yang harus Ars lakukan? Adiaksa memperhatikan Ars dan Ars menjadi canggung. Diam-diam Ars mengirim pesan pada Huan saat membuatkan kopi, karena bagaimanapun juga Ars rasanya tak sanggup menghadapi Adiaksa sendirian. Sore ini saya harus kembali bertugas, saya dan istri saya akan berangkat lagi ke Kanada. Ars tak tahu harus menanggapinya seperti apa. Dia merasa canggung dan masih belum tahu apa maksud kedatangan Adiaksa sebenarnya. Kamu masih bekerja di minimarket? Tanya Adiaksa kemudian. Iya, masih. Ars menjawab singkat saja sambil menundukkan kepala. Kenapa? Apa Huan tidak memberikan kamu nafkah yang cukup sehingga kamu masih bekerja? Nggak juga kok. Bang Huan selalu memberi saya uang setiap hari, cukup untuk kebutuhan kami. Tapi, selagi masih ada kesempatan untuk bekerja, saya akan tetap bekerja agar bisa menabung untuk kebutuhan yang lebih besar lagi ke depannya nanti. Walau gugup, Ars menjawab dengan lugas. Apa Huan memperlakukan kamu dengan baik? Ars menjawab dengan anggukan. Bang Huan juga memperlakukan ibu dan adik saya dengan sangat baik. Dia mengambil peran sebagai penanggung jawab kami. Ars menegaskan. Jawaban itu membuat Adiaksa kagum. Sungguh ia tak menyangka kalau putranya yang suka berontak ternyata menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Walau baru beberapa hari menikah, tapi Huan tampaknya memulai kehidupan yang baru dengan sebaik mungkin. Beberapa saat senyap, tak ada pembicaraan. Adiaksa masih mencari topik yang lain untuk menghabiskan sisa waktunya sebelum dia pergi lagi untuk segera bersiap menuju ke bandara. Saat perasaan Ars mulai tenang dan percaya diri, Ars pun berinisiatif untuk memulai kembali obrolan yang canggung itu. Maafkan saya, maaf karena saya lancang, maaf karena saya sudah membuat Bang Huan menjauh dari kalian. Maaf. Adiaksa menatap Ars, memfokuskan perhatiannya pada perempuan muda di hadapannya. Saya juga mau minta maaf. Gak seharusnya saya membatasi keinginan Huan selama itu baik untuk dia. Tapi, kami dibutakan dengan sesuatu yang seharusnya tidak dijadikan alasan untuk kami menolak kamu. Ars cukup terkaget karena Adiaksa malah balas meminta maaf padanya. Pertanda apa ini? Adiaksa juga menjaga ritme obrolan tetap tenang tanpa ada ancaman atau intervensi apapun. Sebenarnya, kedatangan saya kemari tanpa sepengetahuan istri saya. Sayang sekali memang, sampai detik ini, istri saya masih belum bisa menerima pernikahan kalian. Tapi tidak dengan saya. Ars semakin terkejut. Apakah itu artinya Adiaksa sudah mulai merestui? Ars spontan mengangkat wajahnya dan balas menatap Adiaksa dengan mata nanar penuh harap. Saya nggak bisa kembali bertugas tanpa menyelesaikan polemik yang terjadi di antara kita semua, terutama di antara saya dan Huan, anak kandung saya sendiri. Adiaksa melanjutkan. Apa, itu artinya Anda sudah menerima pernikahan kami? Tanya Ars sedikit ragu-ragu. Ya. Ars hampir saja tak percaya. Ternyata Adiaksa sangat bertolak belakang dengan sikap Liliana. Walau awalnya ikut menolak, tapi hati Adiaksa berangsur melunak seiring berjalannya waktu. Terima kasih banyak. Ucap Ars pelan lalu berusaha untuk tidak terharu berlebihan sampai menitikkan air mata. Ars menahan luapan emosinya sebaik mungkin walau itu sulit. Semoga kalian mau bersabar untuk menunggu hati istri saya luluh. Tukas Adiaksa. Ars hanya mengangguk pelan dan tak tahu harus mengatakan apa. Yang pasti, pernyataan restu dari Adiaksa adalah harapan yang sangat cerah untuknya. Setelah beberapa saat, terdengar suara motor berhenti tepat di depan rumah. Pasti itu adalah Huan. Ars lega karena Huan datang dengan cepat.
Mau apa papa kesini? Mau nakut-nakutin istriku? Huh! Huan malah salah paham dan langsung ngegas. Bang! Tenangkan Ars, lalu dia bangkit dari duduknya dan mengajak Huan untuk duduk terlebih dahulu. Adiaksa tetap bersikap tenang dan tidak terpancing dengan sikap kasar Huan. Jangan marah-marah dulu, papa kamu datang bawa restu lo. Bisik Ars. Huan melirik pada Ars lalu menunjukkan ekspresi tidak percaya. Maksudnya? Makanya duduk dulu, dengerin apa yang mau papa kamu sampaikan. Bisik Ars lagi. Bisikan lembut dan elusan di dada Huan membuat Huan tenang pada akhirnya. Santai dulu, Huan. Kenapa kamu berpikiran seperti itu? Kata Adiaksa. Huan pun diam dan tenang. Dia duduk tenang di samping istrinya di hadapan sang papa. Papa dan mama akan kembali ke Kanada sore ini. Papa mau pamit, sekaligus memastikan kalau keadaan kalian baik-baik saja. Huan masih diam. Ternyata memang benar kalau papanya datang dengan kedamaian, bukan membawa huru-hara. Adiaksa mengeluarkan sesuatu dari dompetnya dan itu adalah kartu kredit dan kartu debit yang waktu itu Huan tinggalkan di atas meja. Simpan lagi ini, gunakan untuk membeli kebutuhanmu. Papa akan tetap mengirim jatah uang bulanan untukmu. Papa tahu kalau saat ini kamu lebih membutuhkannya daripada saat kamu masih melajang. Kata Adiaksa. Huan nyaris tak percaya, ternyata benar kalau sang papa memang sudah tidak mempermasalahkan lagi pernikahannya dengan Ars. Tapi, papa nggak bisa membantu buat mengemis restu pada mamamu, papa nggak bisa menjamin untuk yang satu itu. Adiaksa menambahkan. Makasih buat restunya. Tapi, aku nggak akan menerima lagi apa yang udah aku tinggalkan. Aku nggak butuh kredit card itu lagi. Aku juga udah buka rekening baru yang akan aku isi dengan usahaku sendiri. Restu papa udah lebih dari cukup buatku. Ars bangga sekali. Huan tidak goyah dan tidak tergiur dengan sodoran Adiaksa karena yang terpenting bagi Huan hanyalah restu. Bukan hanya Ars, tentu Lahadkasa juga terpukau dengan respon Huan. Huan menunjukkan sisi lain setelah menikah. Sebelumnya, Huan selalu memaksa meminta uang untuk membeli semua hal yang ia inginkan, tapi sekarang semuanya berubah. Ambil saja. Papa yakin kalian akan membutuhkan itu. Ambillah. Kamu sangat berhak menerima fasilitas dari papa. Enggak, Pah. Akan lebih buruk kalau misalnya mama tahu ini semua. Lagian aku juga udah yakin bisa usaha buat menghidupi keluarga baruku. Aku benar-benar ingin memulainya dari awal lagi. Baiklah. Papa nggak akan memaksa. Tapi kalau kalian butuh apa-apa, jangan sungkan buat meminta. Yang paling aku harapkan sekarang hanyalah restu kalian. Itu aja. Adiaksa menatap bangga pada Huan, benar-benar tak menyangka kalau Huan sudah sedewasa itu. Kamu sudah mendapatkan salah satunya, yaitu restu dari Papa. Semoga restu mamamu segera menyusul. Amin. Ars menyahut kencang di dalam hati. Hatinya sangat berbunga-bunga. Bukan karena Adiaksa menawarkan fasilitas dan privilege untuk dirinya dan Huan, tapi sikap Adiaksa dan restu Adiaksa lah yang membuatnya bahagia tak terkira. Papa harus pulang, takut mamamu curiga dan menghakimi papa karena diam-diam menemui kalian seperti ini. Kamu tahu sendiri kan? Kalau papa sangat lemah di hadapan mamamu. Kata Adkasa dengan nada gurauan berharap hubungannya dengan Huan bisa kembali mencair. Ars hanya tersenyum mendengar perkataan Adiaksa. Rupanya papa mertuanya adalah suami yang takut istri. Wibawanya lenyap seketika saat di hadapan Liliana. Ars, tolong jaga Wan baik-baik ya. Iya, Om. Apa? Om? Protes Adiaksa. Ars kebingungan, masih tak yakin untuk memanggil Adiaksa dengan sebutan papa seperti halnya Huan. Kamu ini kocak. Masa sama papa mertua manggilnya Om sih? Goda Huan malah menertawakan sikap Ars yang sangat kikuk. Maaf. Ars pun jadi salah tingkah. Panggil papa saja, seperti suami kamu memanggil saya dengan sebutan itu. Begitu banyak kejutan tak terduga yang Ars dapatkan hari ini. Dia terharu dengan sikap hangat Adiaksa.
Iya, Pepa. Jaga Huan baik-baik, sayangi dan hormati dia. Kalau dia berbuat macam-macam, laporkan saja pada Papa. Ars mulai tersenyum lepas. Kedatangan Adiaksa hari ini adalah salah satu plot twist tak terduga di dalam kehidupannya. Berbunga-bunga. Adiaksa bisa menyembunyikan pertemuannya dengan Huan dan Ars dari istrinya. Liliana pun sama sekali tak mencurigainya. Pesawat yang mereka tumpangi sudah lepas landas sekitar 2 jam yang lalu dan Liliana mencoba menikmati perjalanannya walau tak bisa dipungkiri kalau saat ini dirinya masih dilanda rasa kecewa. Dia meninggalkan anaknya tanpa maaf dan tanpa restu sama sekali. Kita sudah biasa meninggalkan anak kita berbulan-bulan, jangan cemaskan dia. Ucap Adiaksa. Tapi sekarang situasinya berbeda. Kita meninggalkannya seolah ini untuk selama-lamanya. Kita udah nggak penting lagi buat dia. Itu pilihan, Li. Gimana bisa kalian bertemu kalau kalian berjalan sendiri-sendiri melawan arah mata angin yang berbeda? Aku yakin kalau kamu udah merestui mereka, iya kan? Liliana melempar tatapan penuh kekecewaan pada Adiaksa. Hatiku iya, aku merasa nggak ada yang salah dengan mereka. Ha, bagus. Liliana tersenyum kecut lalu memalingkan wajahnya dari Adiaksa. Liliana menatap ke awang-awang yang kini telah sejajar dengan tempatnya berada. Jauh mata Liliana menerawang dan tak menemukan apa-apa di antara hamparan awan kecuali bayang-bayang wajah Huan saat Huan masih bayi. Sakit sekali rasanya, anak yang ia sayangi dan yang ia bangga-banggakan ternyata tak bisa sejalan dengan dirinya. Kalau hatimu melunak, Huan juga akan kembali lagi padamu, Li. Sekarang, jangan menunggu siapa yang kalah dan siapa yang menang. Legowo saja menerima apa yang sudah terjadi dan ikut mendoakan kalau apa yang sudah Huan putuskan itu adalah yang terbaik buat dirinya. Kata-kata nasihat seperti itu sama sekali tak mampu diterima oleh akal dan hati Liliana. Dia masih mempertahankan pendiriannya kalau Ars bukanlah yang terbaik buat Huan. Karena kamu adalah istriku dan Huan adalah darah dagingku, maka aku akan ada di tengah-tengah kalian saja. Bukankah kita menyayangi dia? Ingin yang terbaik buat dia? Karena dia sudah memilih, maka pilihannya buat kita saat ini adalah berharap kalau pilihannya itu memanglah yang terbaik. Itu artinya kamu ada di pihak dia, Mas. Suara Liliana agak meninggi sehingga sedikit mengusik penumpang yang berjarak dekat dengan saatnya. Aku ada bersama kamu. Tapi hati kamu bersama Huan. Karena dia kan anakku, Li. Tapi sungguh aku gak akan pernah meninggalkan kamu. Kamu tuh gak bisa tegas, Mas. Kamu lembek. Jangan pelin-pelan dong. Kamu mau ada di pihakku atau di pihak Huan? Lama-lama Adiaksa kesal dengan sikap Liliana. Bahkan Liliana dengan entengnya mengatai Adiaksa dengan ejekan lembek padahal apa yang Adiaksa lakukan ini juga untuk menghargai Liliana sebagai istrinya. Adiaksa diam dan tidak bicara lagi pada Liliana. Kendati pun dia sangat mencintai Liliana, tapi sepertinya Adiaksa perlu juga mendidik Liliana agar tidak terlalu semena-mena. Sampai belasan jam perjalanan, pada saat transit pun tak ada komunikasi berarti di antara keduanya. Tak bisa dipungkiri kalau masalah pernikahan Huan memang sumber perselisihan di antara mereka, bukan hanya di antara Huan dan Liliana saja, tapi juga di antara Liliana dan Adiaksa. Hari-hari Ars mulai cerah. Sejak mendapat restu dari Adiaksa, hati dan perasaan Ars tiba-tiba terasa ringan. Tidak peduli dengan kedatangan Ana, tidak peduli juga dengan kata-kata Ana yang sangat memojokkannya waktu itu. Selesai! Makan malam buat suamiku udah selesai, tinggal mandi terus nunggu Bang Wan pulang. Ucapnya dengan vibe positif. Sepulang kerja, Ars langsung memasak untuk Huan dan bersiap untuk mandi agar saat suaminya pulang dia sudah dalam kondisi sedap dipandang mata. Begitu Ars masuk ke kamar mandi, Huan baru saja pulang dengan wajah lelah dan baju yang cukup kotor. Ci? Panggil Huan begitu masuk ke dalam rumah. Tidak ada jawaban. Tapi Huan mencium wangi masakan dari arah dapur dan suara shower menyala di kamar mandi. Terdengar juga suara lembut Ars sedang bersenandung mengekspresikan betapa taman di hatinya sedang berbunga-bunga. Karena terlampau lelah,
Huan pergi ke kamar dan membaringkan tubuhnya sambil menunggu giliran untuk mandi. Lala, Ars bersenandung riang menikmati kebahagiaannya. Dia keluar dari dalam kamar mandi dan tidak tahu kalau Huan sudah pulang. Hanya berbalut handuk, Ars masuk ke dalam kamar dan kaget karena ternyata sudah ada Huan di sana. Astagfirullah! Ih, abang, ngagetin deh! Ars sampai nyebut dan mengusik Huan yang hampir saja terlelap karena kelelahan. Melihat Ars dengan tubuh setengah basah dan hanya berbalut handuk seketika membuat Huan auto melek. Penampakannya, wanginya, semuanya begitu membangkitkan semua indera yang ia miliki. Kapan pulang? Kok pas bukain pintu nggak kedengeran ya? Tanya Ars lalu melepas handuk di kepalanya, kemudian ia mengeringkan rambutnya yang basah sehabis keramas. Barusan, kamu sih sambil nyanyi-nyanyi di kamar mandi, jadi nggak dengerkan ada orang bukain pintu? Hei, iya, habisnya sejak kemarin hati ini tuh nggak bisa berhenti berbunga-bunga, bunganya bermekaran terus. Jadi bawaannya juga pengen nyanyi terus. Ars bertingkah centil dan membuat Huan tambah gemas. Kalau sudah begini, dia tak bisa menunggu sampai nanti malam. Kalau kamu mandi lagi, nggak apa-apa kan? Tanya Huan lalu bangkit dari pembaringannya dan berjalan mendekat pada Ars yang masih mencoba mengeringkan rambut basahnya di depan stand mirror di sudut kamar. Mandi lagi? Maksudnya gimana? Tahu-tahu Huan sudah memeluk dari belakang, hampir saja lipatan handuk Ars terlepas tapi Huan menahannya. Abang mau? Bisik Huan dan mulai nakal dengan melahap daun telinga Ars sehingga membuat Ars merasa geli. Mau makan aku ya? Hehe. Canda Ars tak merasa keberatan sama sekali. Iya. Huan turn on secepat kilat. Setiap saat inginnya selalu menempel pada istrinya, tapi dia ingat dia memiliki kesibukan untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah agar bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk istri dan keluarganya. Ars membalik badannya dan dengan sukarela membiarkan handuk itu jatuh ke atas lantai sehingga dia jadi telanjang bulat dan siap untuk dinikmati oleh suaminya. Silakan, Bang. Aku milik kamu. Aku akan selalu bersedia buat menyenangkan kamu. Ucap Ars sudah semakin pandai melayani suaminya. Huan yang tadi lelah pun kembali jadi beringas dan tak bisa menahan nafsunya lebih lama lagi. Huan melepaskan pakaiannya yang berdebu dan kotor. Pintunya? Tanya Ars. Abang kunci dulu, sekalian cuci tangan biar aman nyentuh semua yang ada pada tubuh kamu yang indah ini, sayang. Huan menggoda lalu ia lekas pergi ke depan rumah untuk mengunci pintu dan mencuci tangannya sampai benar-benar bersih. Hari-hari Ars masih terasa begitu manis, walau sudah lewat berhari-hari, tapi atmosfernya masih serasa pengantin baru. Terlebih, sekarang Ars ikut menikmatinya, sudah tak ada lagi rasa sakit yang ada hanya nikmat yang membuat tak ingin lepas dan berpisah dari suaminya. Sebelum Huan masuk ke dalam kamar, Ars segera menyisir rambutnya dengan rapi. Dia juga memastikan tak ada yang kurang dengan dirinya. Setelah siap, Ars mencari lingerie super sensual dan mengenakannya agar sebelum ke puncak permainan, dia bisa sedikit pemanasan dengan Huan. Oke, aku siap. Aku siap berpetualang ke surga dunia bersama suamiku. Gumamnya dan masih berkaca memastikan penampilannya akan membuat gairah Huan semakin bergelora. Tubuh yang bersih dan wangi, rambut yang setengah basah dan lingerie tipis menerawang adalah suguhan terbaik yang Ars persembahkan untuk lelaki yang ia cintai. Are you ready? Huan sudah kembali ke dalam kamar. Ars membalik badan lalu menyambut dengan senyum malu-malu kucing. Ya, aku siap, Bang. Ucapnya pelan. Setelah itu, pertempuran panas pun tak bisa dihindari lagi. Sederhana tapi indah. Niatnya hanya sekali, bilangnya hanya sebentar, tapi karena terlalu asyik saling memuaskan satu sama lain, alhasil mereka bercinta sampai menjelang maghrib. Jika dihitung-hitung sudah hampir 2 jam mereka saling bertukar peluh di sore yang mendadak panas itu. Bentar lagi kok, janji ini yang terakhir.
Suara Huan agak menggeram sambil berusaha fokus agar gerakannya tetap selaras dan pelepasan yang kedua akan segera terjadi. Ars tak menjawab, walau hanya telentang pasrah, tapi sungguh ini adalah salah satu sore yang cukup melelahkan di dalam hidupnya. "Kamu capek ya?" tanya Huan malah mengajak berbincang. "Ya," jawab Ars setengah mendesah. "Nanti abang kasih jajan lebih deh," ucap Huan seperti membujuk anak kecil. "Hah? Jatah uang rokok kamu?" "Bukan. Hari ini bengkel ramah banget. Ada lebihan buat kamu beli barang yang kamu mau." Ars senang sekali. Rasanya bahagia sekali mendengar usaha suaminya terpantau lancar dan ada lebihnya. Huan selalu jujur dengan apa yang ia dapat dan tak pernah menyembunyikan apapun dari istrinya. "Ah, nice, akhirnya," terang Huan ketika dia sudah sampai pada puncak yang kedua kalinya. Ketika itu terjadi, Ars mengencangkan otot-otot di bagian vitalnya dan menambah sensasi lebih untuk suaminya. Itulah salah satu yang paling Huan sukai, karena selain mengurus kebutuhan badannya, Ars juga semakin pintar memenuhi kebutuhan batinnya. "Makin pintar jepit-jepit ya kamu," Huan menggoda sambil mengelus-elus kedua sisi paha luar istrinya. "Diajarin sama Rere, hehe." Ars menjawab sambil nyengir memperlihatkan giginya yang berbaris rapi. "Rere siapa?" "Rekan kasir aku, Bang." "Loh, bukannya dia belum married?" Huan keheranan. "Iya sih, Rere belum nikah, tapi dia nakal di masa lalu. Dia bilang sekarang udah nggak lagi. Dia janji akan menahan diri sampai pacarnya nikahin dia. Ya gitu deh, Rere sering curhat ke aku. Bahkan masalah sangat pribadi pun dia cerita ke aku. Awalnya aku risih sih, tapi belakangan aku ngerasa kalau curhatan Rere ada faedahnya juga. Bisa sekalian aku praktekkan buat nyenengin suami. Haha." Ars bercerita dengan jujur. Huan hanya geleng-geleng kepala. Memang ada-ada saja istrinya, tapi Huan senang sekali karena Ars mengambil sisi positifnya yang juga terasa manfaatnya untuk dirinya. "Mandinya abang duluan ya, jangan bareng, takutnya kegoda lagi," kata Huan lalu beranjak dari posisinya dan mengambil handuk yang tergantung di stand hanger. "Ya, jangan lama-lama ya, soalnya bentar lagi maghrib loh." "Oke." Ars mempersilakan Huan untuk pergi ke kamar mandi lebih dulu sementara ia sibuk membersihkan sisa-sisa pertempuran. Sambil mengenakan handuk, Ars memastikan tak ada tetesan dan ceceran putih kental yang tertinggal. Setelah selesai, Ars menemukan celana suaminya tergeletak di lantai begitu saja. Saking buru-burunya," gumam Ars lalu mengamankan celana itu di tempat yang lebih aman. Lembaran uang terlipat mengintip dari saku celana itu. Karena penasaran, Ars iseng menarik uang itu lebih keluar dan menghitung jumlahnya. Tentulah Ars ikut senang, bukankah rezeki suami adalah rezeki istri juga? 9, 10. Wah, apa ini uang yang didapat Bang Huan hari ini? Banyak banget, ungkapnya dan dia merasa sangat takjub. Mendapat cuan 1 juta sehari adalah hal yang luar biasa bagi keduanya, terlebih mereka benar-benar berusaha mandiri sejak awal, tak ingin menerima kucuran dana dari Adiaksa. Huan hanya menerima uluran tangan Zahran dan itu pun dianggap sebagai hutang yang akan ia dan kawan-kawannya kembalikan pada Zahran nanti. "Alhamdulillah, seneng banget deh. Bisa nabung lebih banyak deh hari ini," ucap Ars penuh syukur lalu merapikan lagi uang itu ke dalam saku celana Huan. Ars tidak mengambil walau selembar pun, dia akan menunggu Huan yang memberikannya nanti. Diberi setengahnya saja Ars akan sangat senang. Selesai bercinta, selesai beribadah bersama, lanjut mereka makan bersama. Makan apa yang sudah dimasak oleh Ars? Huan tak pernah menyisakan makanan di piringnya, dia selalu melahap sampai habis. "Oh ya, minumnya lupa," kata Ars selalu mengenyampingkan sisa makanannya untuk beranjak ke dapur dan mengambilkan minum untuk Huan. "Kamu selesaiin aja dulu makan kamu, biar abang ambil sendiri," kata Huan menahan Ars untuk pergi. "Abang duduk aja, biar aku yang ambilkan,"
Senyuman Ars menyempurnakan segalanya. Juan merasa sangat lengkap dibuatnya. Makasih ya. It's okay. Juan jadi senyum-senyum sendiri. Tak terbayangkan olehnya akan melewati ini semua. Tak pernah terpikir olehnya akan menikah dengan Ars, menentang restu orang tua dan bernaung di rumah kecil yang bahkan tidak lebih luas dari satu ruangan di rumahnya. Tapi Juan nyaman dan damai berada di sana. Ini minumnya. Ars sudah kembali dan menyerahkan segelas air putih pada Juan. I love you. Ucap Juan sebagai ucapan terima kasih. Love you juga. Ars melanjutkan sisa makan malamnya dan sesekali melirik pada Juan yang menghabiskan satu gelas itu dalam 3 kali tegukan. Bisa tidur nyenyak malam ini. Ucap Juan sambil menyimpan gelas kosongnya. Juan mengambil uang yang tadi dari dalam kamar. Dia duduk lagi sambil menghitung ulang uang itu. Ars hanya senyum-senyum karena dia sudah tahu jumlahnya. Luar biasa. Hari ini ada klien yang royal banget. Dia puas dengan servis yang kami berikan. Dia ngajakin beberapa temannya buat pakai jasa bengkel Wolfgang juga dan hari ini kami cuan banyak. Ungkap Juan dengan sangat bangga. Wah, keren. Tapi pasti abang sama teman-teman abang capek banget hari ini. Lumayan sih, dari pagi sampai sore nyaris nggak jeda ngerjain banyak kerjaan. Tapi semua itu terbayarkan setelah mendapat hasilnya. Kata Juan sambil menepuk-nepukan 10 lembar uang merah itu di telapak tangannya. Ars ikut senang. Betapa Juan bangga bisa menghasilkan uang itu atas kerja kerasnya sendiri. Padahal dulu dia adalah anak yang paling hobi menghabiskan uang orang tua. Adapun menang event balapan dengan hadiah belasan sampai puluhan juta, Juan pasti menghabiskan uang itu dalam semalam untuk party-party dan senang-senang. Tapi sekarang, dia merasakan perasaan bangga yang luar biasa karena mendapat uang dengan cara yang lebih sulit dan menguras keringat. Nih, terserah deh kamu mau beli apa. Tapi jangan dihabisin semua ya, tabung sebagian. Kata Juan lalu menyerahkan 9 lembar pada Ars sementara dirinya hanya menyimpan 1 lembar saja. Ars terbeliak. Apa Juan tak salah hitung? Kenapa Juan memberikan hampir semuanya pada Ars? Kok Bang Juan cuma ngambil selembar aja? Ini kebanyakan lo buat aku terima? Ars malah bengong. Selembar aja cukup kok, buat beli rokok sama uang bensin. Kamu kan bendaharanya di rumah ini. Setelah uang itu sampai di tangan kamu, itu menjadi urusan kamu. Abang percayakan semuanya sama kamu. Ars sangat terharu. Juan selalu jujur dengan hasil kerjanya setiap hari, dan di saat dia mendapat uang lebih pun, dia menyerahkannya dengan tulus pada istrinya. Sumpah deh, Bang Juan udah bikin aku merasa jadi istri paling beruntung di dunia. Ungkap Ars, matanya agak berkaca-kaca saking senangnya. Kamu gak sendirian, begitupun sebaliknya. Sebaliknya apa? Kamu udah bikin abang merasa berarti. Hasil banyak hasil sedikit, kamu selalu terima dengan senang hati. Kamu juga udah bikin abang merasa jadi lelaki beruntung di dunia. Juan balas sanjungan Ars. Mata Ars semakin berbinar-binar menatap Juan. Walaupun selisih umur mereka cukup jauh, Ars menuju 21 tahun dan Juan menuju 28 tahun, tapi Juan tak pernah semena-mena pada Ars. Lebih dari itu, Juan selalu mempercayakan seluruh urusan rumah tangga pada Ars. Keharuan seketika memenuhi ruangan kecil itu. Hari ini adalah hari sempurna lainnya semenjak mereka berikrar mengikat janji setia di hari pernikahan mereka beberapa waktu yang lalu. Jangan lupa kasih lebih ke ibu juga ya. Ingatkan Juan. Iya, Bang. Makasih banyak. Tapi seperti yang udah aku bilang ke Bang Juan waktu itu, ibu akan dapat setengah dari gaji aku. Gak apa-apa kan, Bang? Gak apa-apalah. Ars semakin lega. Karena dia memang bekerja untuk ibu dan adiknya juga dan Juan tak pernah mempermasalahkan itu. Bahkan, inginnya Juan sajalah yang akan menanggung semuanya tanpa membuat istrinya ikut bekerja. Ya udah, aku akan tabung separuhnya. Kasih ke ibu, jatah belanja ke abang sayur besok, simpan buat dana darurat dan sisanya mau aku belikan perintilan makeupku yang udah mulai habis.
boleh ya? Ars mengatur uangnya lalu meminta izin untuk menggunakan sisa lebih uang itu. Boleh, sayang. Yeay! Seneng banget deh hari ini, serasa dapat jackpot. Habis ini, aku ke rumah ibu ya? Iya, tapi sendiri aja ya, abang mau rebahan. Badan ini rasanya pegel-pegel, nggak kayak hari-hari biasanya. Aku nggak akan lama kok, habis dari rumah ibu, nanti aku pijitin abang ya. Oke. Juan menjawab setiap perkataan Ars dengan senyum simpulnya. Ars cepat-cepat menghabiskan sisa makanannya dan dengan lugas membereskan meja sehingga tak ada piring dan gelas kotor tersisa. Dengan semangat Ars pergi ke rumah Nana untuk berbagi bahagia atas rezeki lebihnya hari ini. Semua kesederhanaan itu memberi banyak pelajaran bagi Juan. Juan kini tahu kalau kebahagiaan itu tidak selalu diukur dari hal-hal yang mewah. Hal yang dulu ia anggap remeh, ternyata menjadi sangat berarti dan syarat makna di saat ia menjalani kehidupan yang baru dengan wanita pilihannya. Benar kata Lo, Zah. Hati bisa berdamai dengan keadaan apapun di saat kita hidup berdampingan dengan orang yang tepat. Gue harap ini akan berlangsung selamanya, walau tanpa restu Mama, harap Juan setelah Ars pergi. Ana? Ana menoleh saat ada yang menyapanya. Ana sedang menunggu di sebuah klinik kecantikan kala itu. Ana menoleh dan langsung mengenali orang yang menyapanya itu. Tante Sari? Iya, lo kamu di sini juga? Iya, Tante. Baru mau coba, soalnya direkomendasikan sama bundaku sendiri. Katanya ini salah satu yang terpercaya buat bundaku. Itu memang benar. Banyak treatment spesial yang gak bisa didapat dari klinik lainnya. Ya walaupun mahal, tapi worth it lah sama hasilnya. Nih lihat aja Tante. Masih kelihatan oke kan walaupun udah lewat kepala 4? Ana tersenyum mendengarkan ocehan Sari yang bangga dengan penampilan glowingnya. Oh iya, tadi kamu di Kanada udah selesai ya? Gak ikut ayah bunda kamu lagi ke Kanada? Tanya Sari meneruskan obrolan. Aku udah lulus dan aku mau cari kerjaan di sini aja, Tante. Bosen tinggal di sana. Suka kangen berat sama Jakarta. Hehe. Ya mau gimana pun juga, kota sendiri adalah tempat yang akan terus ingin kamu tuju. Gak peduli seberapa macetnya lalu lintas di sini. Sari agak bergurau. Itu bener, Tante. Padahal kemacetan di sini bikin stres. Tapi aku mau tetap di sini aja, gak mau ikut lagi sama ayah dan bunda. Sekalian jagain calon jodoh ya. Goda Sari. Hah? Maksud Tante? Ya Tante sih yakin banget kalau kamu itu jodohnya Juan. Walaupun kamu dikejar-kejar sama si gudang bule ganteng di luar negeri sana, tapi mata kamu gak bisa bohong. Kamu udah jatuh cinta kan sama ponakan Tante? Ana seketika jadi salah tingkah dengan perkataan Sari. Terlebih apa yang Sari katakan memang benar. Ya, Ana memang telah menaruh hati pada Juan bahkan sejak pada pandangan pertama. Pipi Ana memerah. Kejar terus ya? Tante dukung kamu. Kata Sari memberi tambahan dukungan kuat bagi Ars. Tapi Tante, Bang Juan kan udah nikah sama Ars. Kata Ana meragu lagi. Tante gak peduli. Tante gak akan pernah menganggap pernikahan mereka ada. Tante merasakan apa yang Kak Liliana rasakan. Enak aja, dia bisa dengan santainya merebut Juan dari orang tuanya, udah bikin Juan kayak anak durhaka. Gak tahu malu banget gak sih dia? Ana merasa semakin nyaman berbincang dengan Sari karena ternyata Sari memang satu pemikiran dengan dirinya. Serius Tante? Serius lah. Cantikan kamu kemana-mana. Si Ars itu kalah telak dari kamu, mungkin cuma karena udah ngasih segalanya sama Juan. Ya jadinya gitu deh. Juan kayak dibutakan sama anak mantan koruptor itu. Ana menemukan lagi harapannya yang sempat redup. Begitu banyak kubu penentang bagi pernikahan Juan dan Ars, sampai-sampai membuat Ana yakin kalau hubungan Juan dan Ars memang tak akan berjalan mulus. Aku sih cuma berharap yang terbaik buat semuanya aja, yang terbaik buat Bang Juan dan juga buat Tante Liliana. Kata Ana begitu bijak. Ya jelaslah, yang terbaik buat Juan sama Kak Lili itu ya cuma kamu. Kamu pantas buat Juan, Kak Lili pun udah sayang banget sama kamu.
Tinggal nunggu Juan sadar sih, semuanya akan indah pada waktunya. Ana tersenyum simpul, di balik senyum simpulnya, Ana mengaminkan semua yang Sari katakan. Tak peduli walau Juan sudah menikahi Arsh, tapi Ana masih menyimpan harapan itu, harapan untuk bisa mengambil tempat penting di keluarga Pranata. Mbak Anastasia, silakan sudah ditunggu oleh dokter. Jelin di dalam. Seorang pegawai klinik datang menghampiri Ana dan memberitahu kalau gilirannya sudah tiba. Baik, terima kasih. Tante, aku duluan ya. Pamit Ana pada Sari. Oke, silakan sayang. Ana pergi dengan hati berbunga-bunga. Ana merasa banyak pendukung, bukan hanya Liliana saja. Jalan kamu menuju aku sangat mulus, Bang Juan. Kenapa kamu malah pilih jalan yang terjal menuju Arsh? Tapi nggak apalah, mungkin kamu memang perlu jatuh dulu, baru kamu akan sadar kalau jalan yang harusnya kamu pilih adalah jalan menuju hatiku, ucap Ana dalam hati dengan sangat yakin. Siapa yang salah? Clara memarkir mobilnya tepat di seberang bengkel Wolfgang yang sedang cukup ramai. Orang-orang di dalam bengkel tampak sibuk termasuk Juan. Juan adalah satu-satu orang yang Clara perhatikan di balik kaca mobilnya. Clara benar-benar hanya fokus memperhatikan Juan yang sedang bekerja keras. Lihat dirimu, Juan. Kamu sangat menyedihkan. Mana tahan aku lihat kamu menderita kayak gini? Gumam Clara. Makna dari kata-katanya begitu dalam dan sejak Juan menikah, dia tak bisa sedetik pun tidak memikirkan Juan dan kehidupan barunya. Kalau urusan mesin motor, Juan sudah sangat paham. Oleh sebab itu, sentuhan servisnya selalu berhasil memuaskan pelanggan. Tak perlu diragukan lagi, hampir semua anak-anak Wolfgang mengerti urusan perbengkelan. Sekelas Zahran yang merupakan pimpinan perusahaan besar pun pernah merasakan bekerja di bengkel itu. Kalau masih ada keluhan, boleh balik lagi ke sini, garansi 7 hari ya, kata Juan pada pelanggannya. Oke, Bang. Makasih ya. Oke. Juan sudah menyelesaikan pekerjaannya dan yang lain masih melayani. Juan menghampiri Hanif yang mendapat tugas cukup berat karena mengurus motor yang turun mesin. Perlu bantuan, bro? Kata Juan sambil ikut mengamati yang sedang Hanif kerjakan. Iya nih. Tenaga nih motor ngempos banget. Gak bisa diajak nanjak dikit. Makanya gue overhaul kayak gini. Juan mengamati dengan seksama. Dia telah mempelajari dasar-dasar overhaul atau pembongkaran mesin motor seperti itu sejak masih duduk di bangku STM. Coba gue cek ya. Iya, bro. Kayaknya lo lebih tahu deh. Ini yang punya udah chat mulu ke gue dari tadi pagi. Gak sabaran katanya kapan selesainya. Balas saja. Kalau overhaul gini nggak bisa selesai sehari 2 hari, mungkin lusa baru kelar. Oke deh, gue bales gitu ya. Iya. Dari seberang jalan, Clara akhirnya memutuskan untuk turun dari mobilnya. Dia tak bisa memarkir di depan bengkel karena memang tak ada lahan parkir untuk mobilnya. Saking semangatnya untuk menghampiri Juan, Clara lalai dan tak sempat tengok-tengok kanan kiri sekali lagi. Sampai-sampai. Sis! Clara tersambar sebuah motor yang melintas dari arah kirinya dan kejadiannya begitu cepat. BRAK. Clara tergeletak begitu saja di atas aspal, bahkan tak sempat berteriak meminta tolong karena kejadiannya benar-benar cepat sekali. Apa tuh? Kecelakaan tuh? Tabrak lari. Para konsumen sibuk berlarian ke jalanan untuk melihat korban yang nyaris tak sadarkan diri dengan luka benturan hebat di kepala. Sontak, Juan dan kawan-kawan pun menoleh ke tempat kejadian perkara tapi menjadi tidak jelas karena orang-orang sudah berkerumun. Ada apa tuh? Tanya Yaris ikut penasaran. Tabrak lari katanya. Parah. Gak ada yang bantu ngejar. Kata Jawi juga mengabaikan pekerjaannya karena ingin melihat keadaan korban. Percuma juga dikejar, kayaknya gak akan kekejar. Entar cek di CCTV ruko sebelah aja. Jali dan Yaris sudah bergabung dengan orang-orang, tak lama malah balik lagi dengan wajah super panik. Bro!
Si Clara loh. Itu si Clara. Cepetan sini. Dia kayak orang sekarat. Kabari Yaris dan mengajak Juan untuk melihat juga. Juan kaget mendengar kalau ternyata itu adalah Clara. Bagaimanapun juga dia mengenal Clara. Spontan Juan juga ikut mengabaikan pekerjaannya dan berjalan cepat ke tempat kejadian perkara. Dia membelah kerumunan dan melihat Clara mengalami pendarahan hebat karena benturan keras di kepala. Juan mengambil alih Clara dari seseorang yang sedang mengurus Clara yang memang sudah tak sadarkan diri, tapi nafasnya tersendat-sendat seperti orang sekarat. Clara! Juan sangat cemas. Bro, ini dia bawa mobil, mending lo bawa ke rumah sakit aja. Kalau nunggu ambulan datang, gak yakin gue. Biar nanti seseorang di sini hubungi pihak kepolisian. Kata Jawi. Karena di antara Jawi, Yaris dan Hanif yang andal berkendara membelah kemacetan adalah Juan, maka Juan tak memiliki alasan untuk menolak. Bukain pintu mobilnya. Kata Juan lalu membuka kunci pintu mobil Clara yang remote kuncinya tergeletak di dekat Clara sendiri. Jawi membukakan pintu mobil bagian belakang. Seorang perempuan paruh baya ikut untuk menopang kepala Clara di jok belakang mobil. Pakai mode ngebut ya, bro. Tapi tetap hati-hati. Kata Jawi saat Juan masuk ke depan kemudi mobil Clara. Gue tinggal dulu ya. Pamit Juan. Oke, bro. Juan membawa Clara pergi menuju ke rumah sakit terdekat. Sementara orang-orang masih sibuk mengerubuni tempat kejadian perkara sehingga menimbulkan kemacetan sampai akhirnya pihak kepolisian datang memeriksa lokasi kejadian dan memeriksa barang bukti berupa rekaman CCTV dari ruko sebelah bengkel yang merekam jelas detik-detik tragedi itu. Ars merasa heran, sudah lewat maghrib tapi suaminya belum juga pulang. Tadi juga Ars minta untuk dijemput dari toko tapi tak ada balasan dari Juan. Kenapa ya? Ars hanya bisa bertanya-tanya sambil mondar-mandir di depan rumah. Sesekali melihat ke ujung jalan berharap suaminya muncul dari arah sana. Tapi, ditunggu berjam-jam, yang ditunggu tak kunjung pulang. Apa aku susul ke bengkel aja ya? Pikir Ars dengan perasaan yang semakin tidak menentu. Harusnya aku simpan nomor salah satu anak The Wolves buat keadaan urgen kayak gini. Iya kan ada nomor Mbak Mirna. Bisa aku tanyain ke Mbak Mirna kali ya? Ars ingat kalau dirinya menyimpan nomor Mirna. Pasti Mirna bisa membantu menghubungi Yaris untuk mengetahui keberadaan dan keadaan Juan saat ini. Ars menelpon Mirna. Assalamualaikum, halo Ars. Sapa Mirna. Waalaikumsalam, Mbak Mirna. Mbak, boleh minta tolong nggak? Boleh dong. Nolongin apa nih? Bisa tolong tanyain ke Bang Yaris nggak kenapa Bang Juan nggak balas chat dan nggak angkat telepon dari aku? Ars to the point dengan permintaannya. Loh, Bang Juan kok gitu? Nah itu makanya Mbak, nggak kayak biasanya kok. Tapi hari ini, sejak jam 1 tadi dia nggak online lagi. Aku jadi cemas. Walah kalau jam segini bengkel biasanya udah tutup kan? Ya, biasanya jam 4 atau paling telat jam 5 sore udah sampai di rumah lo. Tapi ini udah hampir isya malah nggak ada kabar sama sekali. Waduh, ya udah, aku coba tanya ke Bang Yaris ya. Iya, Mbak. Tolong ya, maaf ngerepotin. Santai aja, nanti aku langsung kabari kamu begitu aku dapat jawaban dari Bang Yaris. Iya, Mbak. Sekali lagi makasih. Oke. Ars harus menunggu lagi. Menunggu kabar dari Mirna. Ars berharap kalau suaminya baik-baik saja, tidak ada kejadian buruk yang menimpanya. Ada apa sih? Nungguin suami pulang gak ada kabar setengah hari beneran lebih tegang daripada bikin masalah di toko terus dipanggil sama supervisor. Aku takut kalau suamiku kenapa-napa di jalan. Kecelakaan terus handphonenya dijarah sama orang gak bertanggung jawab. Ergi, enggak. Gak kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu. Ars sibuk dengan rasa gelisahnya. Pikiran-pikiran buruk mulai semakin menghantui. Tak lama, Mirna menelpon balik dan dengan sigap Ars mengangkat telepon itu. Iya, Mbak Mir. Gimana? Apa Bang Yaris tahu sesuatu? Tanya Ars cepat-cepat.
Mungkin handphone Bang Juan ketinggalan di bengkel dan bengkel emang udah tutup sejak 2 jam yang lalu. Oh, ketinggalan? Terus orangnya ketinggalan di mana? Bang Juannya juga belum pulang loh. Ars malah tambah resah. Mirna agak terdengar ragu untuk mengungkapkan. Bang Yaris nggak ngasih tahu apa-apa lagi ya, Mbak? Bang Yaris nggak tahu kenapa Bang Juan belum pulang ke kamu, tapi katanya tadi Bang Juan nganter Clara ke rumah sakit. Clara kecelakaan tepat di depan bengkel dan karena urgent banget, Bang Juan deh yang nganterin, gitu katanya. Seketika Ars terdiam begitu mendengar nama Clara disebut. Kalau harus jujur, Ars tidak terlalu antusias dengan kabar kecelakaannya, tapi lebih memikirkan kenapa Juan yang mengantar dan kenapa Juan tak pulang-pulang. Ars, kejadiannya dari siang kan? Ya, katanya sih gitu. Sekitar jam 2-an gitu. Sejak jam 2 siang, dan Juan stay menunggui Clara di rumah sakit, Ars merasa tak rela mendengar itu. Jika hanya mengantar saja, Ars juga tak akan keberatan, tapi kenapa harus menunggui sampai lupa pada istri sendiri? Terlebih Clara adalah salah satu mantan teman dekat Juan. Ars? Sapa Mirna lagi karena Ars jadi lebih banyak diam. Iya, Mbak. Makasih banyak ya infonya. Syukurlah kalau Bang Juan nggak kenapa-napa. Kayaknya Bang Juannya mah nggak kenapa-napa, tapi Claranya yang terluka parah. Tapi tadi Bang Yaris bilang, dia sama beberapa anak The Wolves mau nyari info sekalian nengokin kondisi terbarunya Clara. Iya, Mbak. Semoga aja Mbak Clara nggak mengalami cedera parah. Semoga dia baik-baik aja. Amin, kita sama-sama doain aja ya. Ya walaupun dia pernah julid ke kita. Hei, iya. Ya udah, gitu aja ya. Iya, Mbak. Makasih banyak ya. Sama-sama. Jangan galau. Bentar lagi Abang Juanmu akan segera pulang. Iya, Mbak. Ars hanya bisa tersenyum getir, segetir perasaannya. Ars mulai overthinking dan merasa kalau Clara masih cukup berarti bagi Juan sampai-sampai Juan rela menunggui Clara berjam-jam seperti ini. Pakai acara ketinggalan handphone pula. Kan pikiran aku makin gak bisa dibaik-baikin. Kenapa sih Bang Juan tega begini? Keluh Ars dan dia menyerah menunggu Juan pulang. Mungkin bukan hanya handphone saja yang tertinggal. Bisa jadi dompet Juan juga tertinggal sehingga Juan kebingungan untuk membayar ongkos pulang dari rumah sakit. Itulah pikiran paling positif dari Ars, walau sebenarnya hati kecil Ars berkata. Bang Juan cemas banget takut Mbak Clara kenapa-napa. Pasti Bang Juan standby nungguin sampai Mbak Clara benar-benar sadar. Atau mungkin Mbak Clara sengaja menahan kepulangan Bang Juan agar bisa berlama-lama dengan Bang Juan. Ergo, Ars kesal sekali. Dia kesal karena dirundung rasa resah dan cemburu secara keroyokan. Ars ingin marah tapi tak tahu bagaimana cara mengonversikan amarah di hatinya itu. Ars beranjak masuk ke dalam rumah dan siap untuk menangis di dalam kamar karena terbakar rasa cemburu di dalam hati. Tega banget Bang Juan. Syukurlah lo pada datang. Gila aja gue terjebak berjam-jam di sini. Mana handphone sama dompet gue ketinggalan. Gak ada yang bisa gue hubungi. Gak bisa pulang juga. Sialan! Juan menggerutu sekaligus lega karena akhirnya kawan-kawannya datang. Terus si Clara gimana? Tanya Hanif. Ada pendarahan di otak. Udah ditangani sih. Sejam lalu udah keluar dari UGD. Udah dipindahin ke ruang perawatan. Syukurlah. Terus bokap nyokapnya? Cuma ada adeknya doang. Bokap nyokapnya lagi di perjalanan pulang dari Surabaya. Katanya baru landing di bandara beberapa saat lalu. Kenapa lo nggak minta ongkos pulang sama adeknya si Clara, bro? Gila aja gue minta ongkos pulang sama adeknya. Haha. Nggak kebayang deh. Tapi lo dikasih makan kan? Udah, gue udah makan roti dari tadi. Iya, gue inget terus sama perut lo, bro. Mana tadi kita sibuk banget dan lo belum sempat makan siang? Kami juga nggak ngeh kalau dompet sama handphone lo ketinggalan di bengkel. Sialan lah pokoknya. Mana disinisin terus sama perawat gara-gara gue pakai baju kotor begini. Haha, lengkap banget penderitaan lo ya. Teman-teman Juan malah puas menertawakan nasib Juan yang harus terjebak di rumah sakit menunggui Clara.
Anterin gue pulang. Gak usah ke bengkel dulu lah, langsung anterin ke rumah aja. Pinta Juan. Oke, gue yang anter. Tadi ayang gue nelpon, katanya harus nelpon dia dan nanyain soal lo yang gak pulang-pulang. Pasti Dwi cemas banget karena gak ada kabar dari lo, bro. Kata Yaris. Ya, Juan juga tak bisa berhenti memikirkan Ars. Juan yakin kalau Ars sedang bertanya-tanya saat ini. Ya udah, ayo anterin gue sekarang. Ayo. Gue mungkin gak bisa balik ke sini lagi, salam aja ke si Clara ya. Semoga dia cepat pulih, tolong sampein. Oke, siap. Yarislah yang akan mengantar Juan pulang. Terus pelakunya udah dapat? Tanya Juan. Udah aman, langsung ditahan sih katanya. Baguslah. Gue cabut ya, guys. Pamit Juan pada kawan-kawannya. Oke. Semua anggota The Wolves yang ada melepas kepulangan Juan di area parkir itu. Tapi belum sempat Yaris menarik handle gas motornya, tiba-tiba adiknya Clara muncul di koridor setengah berlari menuju ke area parkir. Bang Juan! Seru Larissa, yang waktu itu juga sempat berkenalan dengan Ars karena Larissa adalah teman dekatnya Rafa. Wah, adanya si Cla, bening juga ya. Goda anggota The Wolves yang masih jomblo. Larissa semakin dekat, dia menghadap pada Juan dan tak peduli pada yang lainnya. Bang Juan mau kemana? Tanya Larissa sambil terengah-engah karena kecapean setelah berlarian menghampiri Juan. Pulang. Gak tunggu mami papiku dulu. Mereka mau bilang makasih sama Bang Juan. Karena kalau Bang Juan gak sigap bawa Kak Kla ke sini, gak tahu deh gimana keadaan Kak Kla sekarang. Aku gak bisa lebih lama di sini. Yang penting Kla udah melewati masa kritisnya. Gitu ya? By the way, makasih banget ya, Bang. Bang Juan adalah penyelamat buat Kak Kla hari ini. Juan hanya mengangguk pelan. Sudah tak ingin berbasa-basi lagi, terlebih Juan ingin segera sampai ke rumah untuk menemui istrinya. Masuk dulu, bro. Ajak Juan pada Yaris, mereka sudah sampai di depan rumah. Kapan-kapan aja ya. Udah ada janji sama calon bapak mertua soalnya. Hehe. Good luck ya. Sip, bro. Gue cabut ya. Salam buat bini lu dah. Oke. Begitu Yaris pergi, Juan langsung saja masuk ke dalam rumah. Dia benar-benar tak sabar ingin melepas kangen seharian ini tak bertemu dengan istrinya. Juan masuk ke dalam rumah setelah melepas sepatunya. Assalamualaikum. Ci? Juan mengucap salam, dia tak menemukan Ars di dalam ruang utama dan di area dapur. Pasti Ars ada di dalam kamar. Ci! Abang pulang nih, bisa tolong bikinin kopi? Seru Juan tanpa masuk ke dalam kamar. Juan lebih dulu masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Sebenarnya Ars mendengar. Tapi dia tidak menyahut karena masih kesal. Ars menuruti permintaan Juan untuk membuatkan kopi. Tapi setelah selesai, Ars hanya menyimpannya di meja di ruang depan dan dia kembali masuk ke dalam kamar untuk meneruskan kegalauannya. Aku kesal sama kamu. Ucapnya berulang kali di dalam hati. Sekeketete, pintu kamar terbuka dan Juan sudah selesai mandi. Juan tersenyum santai melihat istrinya merajuk dan tak menyambutnya sama sekali. Ngambak? Goda Juan lalu menarik pakaian dari lemari. Celana pendek selutut dengan kaos oblong persiapan untuk istirahat dan tidur. Kopinya udah aku taruh di depan. Jawab Ars tanpa mengubah posisinya. Tetap meringkuk membelakangi posisi Juan saat ini. Juan menuntaskan dengan menyisir asal rambutnya yang setengah basah lalu setelah itu iseng naik ke atas kasur, menelusup ke dalam selimut dan memeluk Ars. Tapi, serta-merta Ars menolak pelukan itu karena kesal. Juan terkejut mendapat penolakan itu. Wah, ada apa ini? Tega banget kamu ngelempar tanganku kayak gitu. Juan malah marah. Mungkin Juan tak tahu betapa kacaunya perasaan Ars saat ini. Salah Juan memang tak langsung menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Juan hanya ingin mencairkan suasana terlebih dahulu agar dia bisa lebih mudah untuk menjelaskan.
Ars! Suara Juan sangat tinggi. Dia merasa kesal karena diabaikan, terlebih Juan juga merasa lelah seharian ini. Apa? Sekarang kamu udah berani bentak aku ya? Protes Ars membalas nada tinggi Juan. Juan menahan diri agar gak sampai membalas bentakan Ars. Kamu santai banget ya, Bang? Gak tahu kalau aku resah nungguin kamu pulang di sini? Ars semakin leluasa meluapkan kekecewaannya. Suaranya agak gemetar sambil menahan tangis. Sebenarnya fisik Juan juga capek, jadilah Juan kurang bisa menerima protes dari Ars. Belum sempat Juan menjelaskan semuanya, Ars sudah lebih dulu membangkitkan suasana panas penuh amarah di kamar itu. Aku baru tahu kalau mantan kamu lebih penting daripada istri kamu sendiri. Kamu bicara apa sih? Juan marah dan bangkit menghadap pada Ars. Ars jadi takut. Siapa yang salah? Pulang.